Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya. Kita semua masih bisa menjalani perintah yang telah Allah tetapkan, juga larangan yang senantiasa kita tinggalkan. Dan semoga ikhtiar kita itu dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ramadan, bila kita melihat dari sisi penamaan, maka Ramadan tidaklah ada istimewanya. Ramadan hanyalah bulan ke-9 dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Ibnu Duraid yang dikutip oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradat lil Afadhil Quran, beliau menegaskan, lamma naqalu asmahas suhur bilughatil qadimah fawafaqa bi azminatil lati waqa'at biha. Fawafaqa Ramadan bi ayyami ramadi wasiddatihi pasumia bih. Nah, orang-orang Arab dulu menamai bulan itu berdasarkan musim yang terjadi pada waktu itu. Nah, kebetulan Ramadan itu hari-harinya Romad, yaitu panas terik yang sampai membakar kulit. Nah, maka bulan ke-9 di bulan Hijriyah dinamailah Ramadan karena di sana hari-harinya panas. Nah, maka dengan fakta ini gitu ya, bila kita memandang Ramadan hanya sebatas siklus perputaran waktu, atau hanya mematok harga bahwa Ramadan itu adalah kegiatan atau momen rutinan tahunan, maka takut atau kita dikhawatirkan termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi, rogima anfu rojulin, celaka seseorang, man ata alaihi Ramadan, yang ia punya kesempatan di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang menjadikan Ramadan istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain? Ramadan menjadi istimewa sebab di sana ada ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan lain, seperti saum, tarawih gitu ya. Terus bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian juga ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, artinya apa hadirin ikhwatu iman rahimakumullah? Kalau gitu ya, Ramadan tidak diisi dengan ibadah gitu ya, tidak diisi dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi, begitupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ramadan tak ubahnya hanyalah tempat transit. Ramadan tak ubahnya hanya topeng bagi kita. Nah, beres Ramadan, nah maka kita kembali kepada kemaksiatan. Nah, jadi minangkana Ramadan teh sakadar tempat transit. Nah, maka agar Ramadan kita ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik, maka Allah dan Rasulnya memberikan panduan. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari makna filosofis diwajibkannya saum Ramadan, yaitu di surah Al-Baqarah 183.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, di sana ada kalimat kutiba yang artinya menulis. Menulis artinya menyambungkan huruf demi huruf menjadi kalimat. Menyambungkan kalimat demi kalimat menjadi paragraf sehingga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Nah, bila kita kaitkan dengan saum, saum agar bernilai harus dirangkaikan. Yang pertama antara saum lahir dengan batin. Maka saum dalam arti menahan bukan hanya menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi juga menahan lisan, pendengaran, dan penglihatan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita saum tapi masih gibah. Kita saum tapi masih melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi, rubba shaimin, banyak orang yang saum yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, makna kutiba adalah merangkaikan ibadah saum dengan ibadah-ibadah penopang yang ada di bulan Ramadan. Maka sungguh sayang kalintang lebarna ketika kita di bulan Ramadan hanya saum dalam arti menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi melalaikan, melupakan gitu ya, bahkan menyingkirkan ibadah-ibadah lain seperti tadarus, kajian, sholat tarawih gitu ya, menghidupkan Lailatul Qadar. Maka itu sungguh sayang. Nah, makanya para sahabat ketika saling bertemu selesai Idul Fitri, apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna aminkum. Semoga Allah menerima semua ibadah kita atau ibadah kami dan juga ibadah kalian. Nah, semua ibadah maksudnya adalah saumnya semoga Allah terima, tarawihnya semoga Allah terima, ya. Tadarusnya semoga Allah terima, menghidupkan Lailatul Qadarnya semoga Allah terima, itikafnya semoga Allah terima, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu cara atau agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Yang terakhir, yang kedua adalah agar Ramadan kita ini tidak berlalu begitu saja adalah dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan dua rumus, imanan wahtisaban. Imanan yaitu kesadaran tingkat tinggi. Ketika kita saum atau beribadah di bulan Ramadan harus didasari keimanan, harus didasari kesadaran tingkat tinggi. Kalau orang sadar, maka dia akan menyadari gitu ya, segala sesuatu yang bisa menjadikan saumnya itu yang terbaik. Dia akan menjaga saumnya, tidak sekedar menjaga dari makan, minum, dan syahwat. Sebab dia yakin Allah Maha melihat. Karena saum itu adalah ibadah yang tidak dikenali ciri-cirinya. Ayah Ustadz, bau baham. Kalau sekedar bau mulut, banyak orang yang tidak saum tapi bau mulut. Leles na Ustadz. Banyak orang yang tidak saum tapi lemas. Nah, andai kata sekarang ibu membawa Yakult ke WC jam 12 siang esok hari, kemudian diminum, keluar lagi ke WC, maka orang-orang akan tetap menetapkan ibu masih saum.
Makanya Allah tegaskan as-saumu li, saum itu untukku, atau langsung diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saum ada pintu surganya tersendiri, yaitu ar-royan. Kemudian yang kedua, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selain imanan adalah ihtisaban, orientasi yang tinggi pula, atau goalnya memang harus jelas, yaitu apa? Mardhatillah, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saum hari ini semata-mata mencari ridho Allah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, apalagi gitu ya, sekedar malu, sekedar takut tidak dapat THR, gitu ya, atau yang lainnya urusan-urusan keduniaan. Kita saum dan beribadah di bulan Ramadan harus benar-benar mengharapkan ridho Allah. Nah, sebab ketika kita menerapkan imanan wahtisaban, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Gufirolahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni, diberikan magfirah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, berbeda dengan taubat yang kita harus meminta kepada Allah, harus ada proses di sana. Tapi magfirah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya tanpa diminta. Dan magfirah ini selain diampuni dosanya, dosanya pun dihapus, kemudian ditutupi aibnya, dan tidak akan disiksa di akhirat nanti. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi juga, ikhwatu iman semua, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Nah, maka jangan sampai Ramadan kita ini berlalu begitu saja. Jangan sampai Ramadan kita hanya dihabiskan dengan tidur, atau hanya dihabiskan dengan memikirkan baju dulag. Engke make baju naon gitunya. Nah, gitu ya. Nah, justru Ramadan kita harus benar-benar diisi dengan berbagai macam kebaikan. Insya Allah dan semoga Ramadan kita kali ini benar-benar menciptakan dan melahirkan magfirah dari Allah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Hingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang lahir dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.